kondisinya jadi Global Innovation Index versus GDP per kapita kita masih yang kiri, masih rendah. Kemudian Global Innovation Index juga yang kanan, Anda masih lihat Indonesia itu human capitalnya, research-nya masih rendah. Jadi kita bandingkan ini semua. Nah, ini perlu perbaikan-perbaikan. Nah, kalau Anda sekolah, kamu tolong lihat ini. Ini silakan slide-nya di share, nanti Anda lihat. Misalnya Indonesia itu ranking cuma 85 dari 131 negara dalam Global Innovation Index tadi. Kenapa begitu? Kemudian pembangunan SDM masih tertinggal dan terkena dampak dari pandemi seperti ini, makanya sekolah kita terusin. Karena studi Bank Dunia terbaru menunjukkan skor PISA Indonesia akan turun akibat pandemi. Ini sampai dari 371, paling jelek bisa 335. Ya kita tidak mau, akhirnya sepakat Presiden bilang udah sekolah, tapi dilakukan protokol-protokol kesehatan yang bagus. Anda lihat membaca matematika, sains tadi. Belanja R&D kita juga, publikasi ilmiah rendah dibandingkan negara lain. Itu Indonesia, Anda lihat situ. Nah ini yang perlu kita, publikasi per kapita juga rendah kalau Anda lihat di situ. Kemudian ke depan LPDP harus menjadi motor bagi peningkatan SDM dan riset di Indonesia. Ini menurut saya penting. Ini beasiswa sebaran penerimaan beasiswa saya kira sudah dijelaskan tadi. Memang akan dibuat satu program lagi yaitu Presidential Scholarship. Jadi orang-orang pintar dari mulai SMA kita mau ambil, train mereka, saya usul Presiden 200 tapi seluruh Indonesia. Tapi Presiden bilang bikin aja 400 Pak Luhut, bisa itu gitu. Jadi nanti Adin supaya Anda lihat juga kira-kira saya nggak tahu apa angkanya nanti sampai di 300 atau berapa, tapi itu akan dibuat untuk tadi mengisi kualitas sumber daya manusia yang hebat-hebat di Indonesia sekarang. Saya kira itu saya sudah panjang lebar saya jelaskan, mudah-mudahan apa pesan saya sebagai orang tua pada kalian, anak-anak muda yang mengambil S2, S3 itu bisa jalan dengan baik. Saya titip pada kalian bekerja dengan hati. Ya, kau ingat Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 itu pegang kita. Kita negara Pancasila, jangan dibawa aneh-aneh. Ya, jangan dibawa kemana-mana. Kamu sudah ada sudah ada ideologi kita, ideologi Pancasila itu pegang aja. Dan saya minta juga kalian belajar di sana, lihat, bangun networkingmu di sana, sehingga kamu pulang tidak hanya bawa ilmu saja, tapi bawa juga ada networkingmu, sehingga kamu nanti bisa kontak kemana-mana. Karena ujungnya menurut saya, itu perkawanan. Jadi kalau kamu punya teman, kau bisa telepon sana, telepon sini, share sana, share sini, dapat ini dari sana, sini. Itu saya pikir akan bisa membuat kamu menjadi manusia yang hebat, dan duit negara yang kau gunakan untuk sekolah tadi, itu bagus. Ya ingat, ayah saya itu adalah seorang supir bus. Ya saya ulangi, ayah saya dan ibu yang melahirkan saya, ya ibu saya itu tidak lulus SR waktu itu ya, sekolah rakyat, bukan SD. Jadi kami berlima lahir dari rahim seorang ibu yang tidak lulus SD, ya SR waktu itu. Tapi semua adik-adik saya sekolah PhD dari mana-mana, bagus bisa. Jadi itu tidak penting, yang penting hati kamu kerja. Ya, jangan kamu lihat latar belakang bapak kamu kuli, bapak saya juga kok supir bus nggak ada masalah. Saya nggak pernah terganggu dengan itu, saya bangga dengan itu. Bahwa saya kemudian bisa sekolah lagi bagus, itu urusan dia. Tapi dia pernah jadi supir Musi Bual Buali yang terkenal di Batak sana. Jadi kalau orang Batak dia tahu tuh Musi Bual Buali. Jadi be yourself. Jangan kau lacurkan profesionalisme, saya titip. Ya, saya ulangi, jangan lacurkan profesionalismemu. Be yourself. Jadilah kau orang Indonesia dan kau harus bangga di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menko atas motivasinya, sharing knowledge-nya, dan juga pengingatnya untuk kita semua. Mohon izin kita buka untuk sesi tanya-jawab, tapi karena keterbatasan waktu dari Bapak Menko, kami mohon izin untuk satu termin saja dan untuk dua penanya. Untuk yang pertama, kami silakan kepada rekan Muhammad Attar dari PK173, kemudian Mauliana M dari PK175. Kami silakan, singkat dan jelas ya, Mas Attar dan juga Mbak Mauliana. Baik, selamat sore rekan-rekan semua. Terima kasih Pak Luhut atas arahan dan wejangannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Attar, Pak, di University of Manchester, mengambil Geographical Information Science. Nah, ini saya terinspirasi sekali nih dengan Pak Luhut nih. Kalau mungkin Bapak tahu, kalau di media sosialnya Pak Luhut terkenal banget nih dengan istilah Lord Luhut, Menteri segala urusan. Jadi segala tugas khusus dari Pak Jokowi juga diambil oleh Pak Luhut. Nah, mungkin dari Pak Luhut mungkin ada strategi atau
tips atau bagaimana Pak untuk menjadi seorang generalis bisa mengambil banyak peran dan juga itu Pak, dan menyelesaikannya dengan baik, Bu, terutama buat kami Pak yang nanti akan kembali ke Indonesia, membangun Indonesia dan juga di bidang akademik maupun profesional. Terima kasih Pak. Prajurit ya, sampai sebagai seorang duta besar, perjalanan karir saya unik. Menurut saya yang pertama, kamu jangan pernah malu mendengar atau meminta saran dari anak buahmu, karena mereka punya angle yang kau mungkin tidak ada angle-nya. Itu harus penting itu. Jangan pernah malu, dan jangan pernah kau pula merasa kau disaingin anak buahmu. Jangan pernah, karena pasti ada kelebihan dia dari kamu, ya. Dan jangan pernah pula kau mengakui ke orang lain bahwa itu semua hanya karena kamu. Kamu juga harus mengakui, menyatakan bahwa itu banyak peran anak buahmu. Saya nggak pernah orang puji-puji saya bilang penanganan COVID itu, wah hebat Pak Luhut, wah saya terima macam-macam itu. Tapi saya selalu katakan ini kerja tim. Ya, kerja tim. Saya hanya bagian dari tim. Dan itu penting. Justru saya tonjolnya anak-anak muda, mereka yang bekerja. Buat saya kan tidak perlu itu. Ya, enggak perlu. Saya enggak butuh gitu. Yang butuh saya adalah bahwa anak-anak muda itu belajar dan dia bisa jadi lebih bagus dari saya. Nah, kalian harus selalu berpikir gitu. Tapi tetap daya saing kamu untuk membuat the best. Yes, saya selalu berpikir dalam hidup saya waktu saya masih muda, why not the best? Kalau Anda lihat track record saya selalu, why not the best? Dapatin the best saya enggak mesti juga pasti lebih bagus dari the best kamu. Bisa aja the best kamu lebih bagus dari the best saya. Karena setiap orang itu punya ukuran masing-masing. Dan saya juga percaya kepada universe ini. Universe ini, alam ini sudah ngatur hidup kita. Jadi Anda nggak usah pernah merasa kecewa berlebihan atau merasa gembira berlebihan, nggak perlu. Ya, be yourself. Makanya saya selalu bilang kepada saya, doa yang paling baik itu adalah berbuat baik. Kau berdoa terus, pikiran kau jahat aja, nggak ada gunanya itu. Ya, kau berdoa buat baik. Apa yang kau bisa lakukan orang sesuai kemampuanmu sendiri. Itu saya kira yang paling baik. Dan itu saya ajarkan pada anak-anak cucu saya. Cucu saya itu di college sudah, di George Washington di Amerika. Dia masuk sendiri, dia IP-nya bagus. Tapi saya selalu bilang, Faye, listen to Opung ya, saya bilang sama dia. Be yourself. Ya, be yourself. Dan kamu nggak never ever be arrogant. Ya, you always be humble. Ya, itu saya kira penting buat kalian. Jadi saya titip kalian ini pasti kalau average pintarnya udah kalian above average saya bilang. Jadi kalau soal pintar no issue anymore. Bagaimana kau menata karaktermu? Banyak orang-orang pintar kita tidak berkarakter. Kau harus bangun karaktermu. Ya, karakter kau sebagai seorang ilmuwan orang Indonesia yang bisa menyumbang sesuatu buat negerimu ini. Itu aja buat dari saya soal itu.